Shalom saudara dan saudariku, juga teman-temanku dimanapun kita semuanya berada. Apa kabar? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan baik dan juga bersukacita. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kita senantiasa harus bersukacita dalam segala hal. Dan pagi hari ini memang saya bangun tidur, terus tadi sudah saat teduh juga membaca firman Tuhan. Jadi kita mesti terbiasa untuk membuka mata, bersyukur kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan juga berkata, eee, setiap pagi engkau mempertajam telingaku dengan firman-Mu." Ya, jadi usahakan setiap pagi kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Nah, pada hari ini tuh saya pengen sharingnya biasa-biasa saja, tapi bagi saya Tuhan itu tidak pernah biasa. Tuhan itu selalu luar biasa dan selalu melakukan hal-hal yang besar di hidup saya. Contohnya begini, kalau menurut saya bisa makan setiap hari, saya bisa beli bensin setiap hari, itu adalah suatu yang istimewa, itu adalah suatu yang besar, itu bagi saya. Itu menurut saya. Nah, kenapa? Karena saya bersyukur tetap bahwa saya itu adalah seorang karyawan di salah satu distributor farmasi di Surabaya. Dengan gaji UMR itu kalau saya cukupkan untuk ketiga anak saya, karena yang satu masih bayinya kan adopsi, saya adopsi. Yang dua kan anak kandung. Di mana saya single parent dan saya tidak memiliki suami, sehingga gaji UMR itu harus saya cukupkan yang pertama untuk persepuluhan, karena itu wajib diberikan pada Tuhan, karena itu milik Tuhan. Bahkan seluruh hidup kita, semua harta kita itu milik Tuhan, bukan hanya persepuluhan. Terus saya bagi lagi untuk kebutuhan rumah, untuk bayar sekolah, terus untuk yang jaga bayi saya itu kan harus dikasih duit juga. Nah itu ya saudara-saudaraku, itu kalau dihitung ya, matematikanya itu nggak cukup. Itu matematikanya nggak cukup saya untuk beli susu anak saya, nggak cukup untuk makan sehari-hari saya dan anak-anak saya, hanya cukup untuk membayar yang pokok-pokok saja. Tapi makanan saya, bensin, makanan anak saya, sanggup sekolah, terus gojeknya juga, susu, makanan sehari-hari di rumah buat 3 orang anak itu nggak ada. Itu nggak ada. Setiap tahun sampai sekarang anak saya yang bayi itu umur 1,5 tahun, itu nggak ada. Jadi budgetnya kalau dihitung ya, itu nggak bisa dihitung. Jadi ketika saya sharing, saya hari ini masih hidup, itu adalah sesuatu yang luar biasa, itu adalah sesuatu yang besar, itu adalah sesuatu yang istimewa bagi saya yang dilakukan Tuhan kepada saya. Nah, kenapa? Kok bisa saya bisa sampai ada hari ini? Saya juga nggak tahu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku hidup sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Saya setiap hari itu berdoa apa adanya, seperti seorang anak kepada bapaknya, bahkan seperti seorang istri kepada suaminya. Karena kan ya gimana, saya nggak punya siapa-siapa yang, bahkan saya nggak bisa bilang sama papa saya nggak bisa bilang sama suami saya karena memang saya nggak punya suami. Saya cuma bilang setiap pagi, Tuhan, lihat tuh berasnya cuma tinggal hari ini, lihat tuh LPG-nya segini, terus nanti sangunya Hana sama gojeknya ini gimana. Saya ngomong itu biasa, apa adanya, tidak bertele-tele seperti orang yang berjubah-jubah di tengah jalan, yang doanya panjang-panjang. Enggak, saya biasa aja ngomongnya itu. Terus saya bilang, kalau bisa Tuhan jangan beri saya roti saja untuk dimakan, tapi berikan saya benih untuk ditabur. Karena saya juga pengen menjadi berkat buat orang lain. Saya juga pengen menjadi dampak buat orang lain. Apa gunanya saya melayani kalau saya hanya bisa berdoa buat mereka, tapi saya juga pengen memberikan sesuatu untuk mereka, untuk meringankan beban mereka. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa saling tolong menolonglah kamu di dalam menanggung bebanmu.
Ya, tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling tolong menolong. Nah, ajaibnya, ajaibnya, setiap kali saldo ATM saya itu tinggal 8.000 atau kan tinggal 700 gitu ya. Udah saya tuh eh, apa namanya, pengen kasih makan anak-anak saya yang di rumah juga. Tiba-tiba gitu ada saja berkat. Saya percaya itu salah satunya juga dari berkat yang saudara berikan, yang saudara taburkan untuk saya. Saya tidak pernah mengenal siapapun di antara saudara, tapi Tuhan Yesus mengenal dan Tuhan Yesus yang membalaskan kepada mereka, kepada saudara semua. Bahkan ketika saya ada uang, ya misalkan ada yang transfer saya 500.000 gitu. Saya itu seperti memiliki air di padang gurun yang kering. Tapi kembali saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apakah ini roti untuk dimakan ataukah ini benih untuk ditabur? Ternyata di antara 500.000 tadi, terkadang Tuhan menyuruh saya untuk menabur semuanya. Terkadang Tuhan juga menyuruh saya menabur separuh dan separuhnya adalah roti untuk kami makan. Ya udah, habis lagi kan, luar biasanya. Pas habis lagi, Tuhan isi lagi saldo saya. Lalu saya diam, untuk apa lagi Tuhan? Tuhan suruh saya untuk menabur di A, B, C. Ditaruhkan nama di dalam hati saya. Dan saya taat, saya percaya ketika uang saya habis ditabur, Tuhanlah yang memberi, Tuhanlah juga yang berkuasa untuk memerintahkan saya. Saya habis lagi, haleluya, habis lagi uangnya. Pada waktu itu kan ada berkat lagi, masuk 500.000 rupiah. Langsung ada si A, WA, si B, WA, si C, WA. Mereka mengutarakan, bahkan sampai tidak bisa makan. Saya tabur. Jadi apa yang diberikan Tuhan, saya tabur lagi kalau memang itu adalah benih. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah terlambat memberikan saya roti untuk dimakan. Saya setiap hari bisa makan. Walaupun secara hitung-hitungan manusia, sebenarnya 5 roti dan 2 ikan itu tidak cukup. Tetapi 5 roti dan 2 ikan itu, ketika saya gajian, Tuhan menyuruh saya, saldo ATM saya yang gajian itu belum diapa-apakan, Tuhan suruh saya untuk menengadahkan ke langit dan memecah-mecahkannya, mengucap berkat dan bersyukur. Dan sampai hari ini saya benar-benar dipelihara Tuhan. Nah, itulah yang membuat saya percaya dan semakin yakin bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya Juru Selamat di akhirat, bukan hanya juru selamat untuk kehidupan kekal di alam baka, di surga, tetapi juga juru selamat di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dia bukan hanya berjanji tentang kehidupan yang akan datang, tetapi juga waktu di dunia saat kita percaya dan mengandalkan Tuhan, Dia menjadi juru selamat. Kita akan selamat. Dan ada video-video yang akan saya tunjukkan, salah satunya adalah pelayan-pelayanan saya untuk memberkati mereka. Buktinya bahwa Tuhan memberikan saya benih. Bahkan luar biasa, roti saja waktu saya gajian, roti saja saya nggak punya, tapi Tuhan memberikan benih loh, roti dan benih. Wow, itu luar biasa. Dan saat ini ketika di rumah beras habis, Tuhan kasih cukup, ya, cukup, luar biasa. Dan itu adalah mujizat yang selalu saya rasakan setiap hari. Setiap hari selalu ada mujizat. Dan setiap hari saya boleh juga menjadi berkat. Dari mana uangnya? Dari Tuhan, melewati orang-orang yang digerakkan Tuhan untuk memberikan kepada saya. Dan saya salurkan kembali kepada mereka yang membutuhkan. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah kesaksian singkat saya. Intinya adalah bagaimana saya bisa menyangkal Tuhan Yesus. Bagaimana caranya saya bisa menyangkal Tuhan Yesus. Karena saya rasakan setiap hari Tuhan Yesus itu ada di dalam kehidupan nyata dan di dalam kehidupan sehari-hari saya. Ajarkan saya cara untuk menyangkal Tuhan Yesus. Karena bagi saya Tuhan Yesus tidak pernah bisa disangkal. Amin, terima kasih. Saya Firiskina Badan, sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.